what's up guys, balik lagi bersama gua Zu yang pasti tetap stay terus santuy. Dan bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Dikarenakan series keduanya sudah menanti, aka sebentar lagi akan rilis, jadi langsung aja kita bahas series pertamanya, yaitu Venom yang dirilis pada tahun 2018. Tak lupa juga pemeran utama di dalam film kali ini adalah Tom Hardy yang bakal memerankan Eddie Brock sebagai Venom. Dan juga masih banyak pemeran lainnya yang kita nggak bisa sebutin satu-satu. Dan bagi kalian yang nggak tahu, sebenarnya film Venom ini digarap oleh Sony Picture, bukanlah Marvel Studio. Dari segi grafik dan masih banyak lainnya, it's okay dikarenakan film ini udah kita bisa kategorikan sebagai film bagus gitu loh. Jikalau kalian yang nggak mau ketinggalan seputar konten dari gua, langsung aja subscribe di bawah dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Dikarenakan sebentar lagi juga bakal ada seri keduanya, yaitu Venom Let There Be Carnage. Daripada banyak bacot lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. Dan langsung aja, jangan lupa intro cuy. Scene pun dimulai di luar angkasa, di mana kita diperlihatkan pesawat atau jet milik Life Foundation yang mengalami kekacauan. Di dalam pesawat itu, kita pun pada akhirnya bisa mengetahui bahwasannya mereka ini membawa beberapa sampel atau yang kita bisa ketahui sebagai simbiot. Yang ternyata beberapa simbiot tersebut ditangkap dan juga diamankan untuk diteliti oleh Life Foundation. Beberapa saat kemudian kekacauan pun terjadi dari dalam pesawat tersebut yang diakibatkan oleh salah satu simbiot yang berhasil melarikan diri. Dan hal itulah yang mengakibatkan pada akhirnya pesawat pun jatuh di Malaysia Timur. Pihak Life Foundation yang mengetahui titik lokasi jatuhnya pesawat tersebut langsung mengerahkan beberapa pasukan untuk mengamankan tempat tersebut. Berserta juga mengambil beberapa simbiot yang berhasil diamankan untuk dibawa ke cabang pusat Life Foundation yang berada di San Francisco. Beberapa mayat pun pada akhirnya berhasil ditemukan lalu dievakuasi dari kecelakaan pesawat tersebut, namun ada yang janggal di sini, yaitu pilot dari pesawat tersebut yang ternyata masihlah hidup dan akhirnya langsung dievakuasi oleh salah satu medis yang berada di sana. Pilot itu yang udah di ambulan dan juga hendak pergi ke rumah sakit, akan tetapi muncullah hal aneh dari pilot tersebut, yaitu munculnya simbiot dari pilot tersebut yang langsung menikam suster yang berada di sampingnya. Dan tak lupa juga supir yang berada di depan menjadi santapan. Ambulan itu yang oleng lalu terbalik, tiba-tiba muncullah suster tersebut dari dalam mobil ambulan yang dimana kita bisa melihat bahwasannya suster itu mengalami luka yang parah. Akan tetapi suster itu pun tiba-tiba lukanya sembuh seketika itu pisan dan pada akhirnya ia langsung bergegas pergi ke Life Foundation. Di sini kita pun pada akhirnya bisa mengetahui bahwasannya simbiot silver yang berada di tubuh si pilot sudah pindah ke si suster. Setelah hal itu, scene pun berganti ke San Francisco, California, yang dimana kita pun pada akhirnya diperlihatkan pemeran utama di dalam film kali ini yang bernama Eddie Brock, dimana si Eddie ini dibangunkan paginya oleh si Annie, yaitu tunangannya. Annie pun pada akhirnya lalu pamitan kepada si Eddie bahwasannya ia ingin berangkat kerja. Setelah hal itu, scene pun berganti yang dimana kita diperlihatkan latar belakang dari si Eddie, yang dimana si Eddie ini sebenarnya adalah salah satu reporter TV yang menjunjung arti kata keadilan. Atau bahasa simpelnya, si Eddie ini merupakan salah satu reporter yang berani membeberkan kebenaran walau resiko berbahayanya itu gede. Dan bukan hanya resiko berbahaya saja, melainkan banyak resiko lainnya. Lalu setelah hal itu, scene berganti lagi dimana kita diperlihatkan Eddie yang sudah sampai di tempat kerjanya. Di sana, Eddie pun pada akhirnya lalu bertemu dengan atasannya, yang dimana atasannya ini mengatakan bahwasannya si Eddie dapat wawancara eksklusif, yang dimana si Eddie ini bakal mewawancarai Carlton Drake, pemilik perusahaan Life Foundation. Yang dimana Carlton Drake sendiri ingin menyampaikan bahwasannya kecelakaan pesawat baru-baru ini hanyalah sebuah kebohongan, dan pesawat yang sebenarnya itu masih aman-aman aja. Di sana, Eddie pun pada akhirnya mengatakan kepada atasannya bahwasannya ia tidak bisa berpura-pura baik dengan orang yang jahat. Dan menurut si Eddie sendiri, Carlton Drake ini merupakan salah satu orang yang jahat, hingga pada akhirnya kalau ia menemukan suatu hal yang janggal, ia bakal mengungkapkannya ke publik. Atasannya juga bersikukuh bahwasannya yang bisa mewawancari Carlton Drake adalah si Eddie, dan si Eddie tidak boleh menanyakan hal yang melebih-lebihkan. Eddie pun pada akhirnya terpaksa menyanggupi akan hal tersebut. Scene pun berganti ke malam harinya, yang dimana kita diperlihatkan Eddie dan juga Anne sedang menikmati makan malamnya. Di sana, si Eddie pun pada akhirnya curhat kepada si Annie bahwasannya dia tuh sebenarnya nggak mau mewawancarai Carlton Drake. Akibat perintah dari atasannya langsung, ia pun pada akhirnya harus menyetujui akan hal tersebut. Tak luput juga dengan Annie yang bercerita tentang kerjaannya, hingga kita bisa mengetahui bahwasannya kerjaannya si Annie ini di bawah perusahaannya Life Foundation. Setelah hal itu, mereka berdua pun pada akhirnya berciuman dan scene pun berganti ke tengah malam pisan, di mana Eddie yang tidak bisa tidur pada akhirnya langsung mengambil minuman, namun tanpa sengaja ia pun melihat chat dari laptopnya si Annie. Eddie yang kepo pun pada akhirnya lalu membuka email kerjaan milik si Annie, yang dimana email tersebut ternyata berasal dari Life Foundation.
Email itu sendiri merupakan salah satu email yang berbasis rahasia hingga pada akhirnya Edi pun mengetahui suatu hal di Yayasan Life Foundation, di mana di sana terdapat berkas klaim kematian tidak wajar dari Yayasan Life Foundation yang menjadikan tunawisma kelinci percobaan. Setelah hal itu, scene pun berganti keesokan harinya, yang dimana kita diperlihatkan perusahaan Life Foundation, yang dimana di sana kita pun pada akhirnya melihat Carlton Drake, di mana ia sedang mengasih sambutan kepada anak-anak yang sedang melakukan study tour di perusahaannya. Setelah hal itu, ia pun pada akhirnya mendapatkan informasi bahwasannya si Eddie telah tiba, hingga ia pun pada akhirnya langsung mempersiapkan dirinya untuk ketemu dengan si Eddie. Awalnya wawancara pun pada akhirnya berjalan sesuai rencana, namun di tengah-tengah wawancara pun pada akhirnya semakin memanas, dengan si Eddie yang membahas tentang Yayasan Life Foundation yang dibangun dengan banyaknya angka kematian, dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan lagi yang dilontarkan dari si Eddie yang membuat Drake pada akhirnya tidak nyaman lalu membatalkan wawancara tersebut. Setelah hal itu, ia pun pada akhirnya menyuruh Sapam untuk mengusir si Eddie berserta juga dengan rombongannya. Setelah hal itu, scene pun berganti ke tempat kerjanya Eddie, yang dimana di sana kita pun diperlihatkan Eddie yang sedang ngobrol dengan atasannya, di mana si Eddie mengatakan bahwasannya dia tidak dapat berbohong dengan orang yang sangat amat jahat, yaitu si Drake. Atasannya yang kecewa akibat si Eddie tidak dapat meliput acara tersebut dan juga membuat semuanya berantakan hingga pada akhirnya Eddie pun dipecat. Setelah hal itu, Eddie pun pada akhirnya langsung menghampiri tempat kerja N Wei Ying, yang dimana ternyata si N juga ikut dipecat. Hal itu dikarenakan tempat kerjanya si N ini di bawah naungan Life Foundation. Jikalau Drake disenggol, dia pun bisa menghancurkan hidupnya si Eddie dalam sekejap. Hal itu pun pada akhirnya benar terjadi, yang dimana si N pada akhirnya meledak besar, dan di sana dia pun pada akhirnya memarah-marahi si Eddie akibat Eddie yang terlalu keras kepala. N juga merasa bahwasannya dirinya telah dimanfaatkan oleh si Eddie. Setelah hal itu, N pun pada akhirnya lalu memutuskan tunangan mereka dan mengembalikan cincinnya. Scene berganti ke Life Foundation, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya simbiot-simbiot itu telah tiba di Life Foundation. Scene pun beralih di mana kita diperlihatkan suster tadi yang sekarang sudah sampai di pemukiman warga, di mana di sana kita pun diperlihatkan bahwasannya dia sedang kelaparan lalu memakan belut hidup-hidup. Pedagang itu yang kesal akibat belutnya dimakan begitu saja, namun si simbiot yang juga ikut kesal pada akhirnya lalu membunuh si pedagang tersebut. Para warga yang mengetahui akan hal itu mencoba untuk menghentikan si simbiot silver ini, akan tetapi kalian tahulah di mana para warga itu pada akhirnya mati secara mengenaskan. Simbiot silver pun pada akhirnya menyisakan salah satu nenek yang berada di sana, di mana nenek itu menjadi wadah barunya. Setelah hal itu 6 bulan pun berlalu, yang dimana kita diperlihatkan laboratorium milik Life Foundation yang sedang menguji coba para simbiot. Salah satu simbiot kuning pun pada akhirnya dicobakan kepada salah satu kelinci yang menderita luka parah. Beberapa saat kemudian tiba-tiba kelinci itu pun pada akhirnya berhasil sembuh total dari semua luka-lukanya akibat simbiot kuning. Dari situlah Drake yang mengetahui akan hal tersebut, ia pun pada akhirnya merasa senang. Di sana Drake pun pada akhirnya menyimpulkan bahwasannya para simbiot membutuhkan inang jikalau ingin hidup di bumi. Dan di sini terungkap fakta lagi bahwasannya para simbiot ternyata harus memilih inangnya yang cocok, dan jikalau ia tidak suka dengan inang tersebut, dia bakal bisa membunuh inangnya. Setelah hal itu, Drake pun pada akhirnya langsung bergegas untuk menguji cobakan salah satu simbiot dengan manusia. Akan tetapi ilmuwan di sampingnya yang bernama Dora bersikukuh untuk menolak hal tersebut dikarenakan ini semua tuh belum sesuai rencana gitu. Namun Drake mengatakan bahwasan ini semua sudahlah sesuai rencana dan ia akan menguji cobakan para simbiot dengan manusia. Setelah hal itu, scene pun berganti ke salah satu bar, di mana di sana kita pun diperlihatkan Eddie yang sekarang sudah menyesali nasibnya. Tak beberapa lama kemudian, ia pun pada akhirnya lalu keluar dari bar tersebut dikarenakan ia melihat Drake yang berada di TV. Di perjalanan pulang, Eddie pun pada akhirnya menyapa salah satu tunawisma yang bernama Maria, di mana si Maria ini berjualan koran. Eddie pun pada akhirnya membeli koran di sana, lalu ia bergegas pergi untuk mengunjungi salah satu toko milik Nyonya Chain. Di sana si Eddie membeli beberapa makanan untuk ia makan di apartemennya kelak nanti. Namun tiba-tiba seekor penjahat pun masuk ke dalam toko tersebut, yang dimana penjahat itu pada akhirnya menodongkan Nona Change untuk memberikan dia uang. Eddie yang tidak bisa berbuat apa-apa, ia pun pada akhirnya hanya bisa menontonkan hal tersebut. Setelah hal itu di apartemennya si Eddie, di mana kita diperlihatkan bahwasannya di sana si Eddie ini mendapatkan banyak sekali tagihan. Eddie yang berusaha mencari pekerjaan tentang jurnalisme, namun ternyata dia telah di blacklist dari pekerjaan tersebut. Eddie yang frustasi pada akhirnya mencoba untuk menenangkan dirinya dengan meditasi-meditasi gitu. Akan tetapi tiba-tiba tetangganya menyetel lagu rock dengan sangat amat besar hingga pada akhirnya Eddie pun benar-benar frustasi.
Scene pun berganti ke laboratorium milik Life Foundation ya, dimana di sana kita pun diperlihatkan bahwa si Drake hendak menguji coba para simbiot dengan manusia. Simbiot biru pun pada akhirnya dilepaskan dan dia pun secara perlahan menghampiri manusia tersebut. Secara mengejutkan, simbiot itu pun pada akhirnya lalu masuk ke sukarelawan tersebut yang dimana awalnya tidak ada efek sama sekali. Beberapa saat kemudian tiba-tiba sukarelawan itu merasa benar-benar kesakitan hingga pada akhirnya ia pun mati di tangan simbiot biru. Lalu simbiot itu pun pada akhirnya keluar dari tubuh sukarelawan tersebut hingga pada akhirnya ia hendak menyerang si Drake akan tetapi terhalang oleh kaca. Scene berganti kepada si Eddie yang sedang menjalani aktivitas seperti biasanya. Akan tetapi ia dikejutkan dengan kedatangan salah satu ilmuwan yaitu bawahannya Drake, si Dora. Di mana si Dora ini membutuhkan bantuan si Eddie untuk mengungkapkan kelakuan busuk milik si Drake, yaitu menguji cobakan para manusia dengan simbiot. Eddie yang udah gak mau terlibat lagi akan usulan tersebut, ia pun pada akhirnya mencoba untuk menolak si Dora. Dora yang gak putus asa pada akhirnya memberikan kartu namanya jikalau Eddie berubah pikiran. Setelah hal itu, kita pun diperlihatkan si Eddie yang sedang berjalan menuju rumah sang mantan, di mana dia ini memandangi rumah si Annie seakan masih berharap dengan dirinya. Namun tiba-tiba Annie yang habis berpergian dari suatu tempat bersama juga dengan pacar barunya yang bernama Dr. Dan Lewis. Di mana Dr. Dan Lewis ini menyapa si Eddie dengan begitu sangat amat ramah dan juga memuji jurnalistiknya hingga pada akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam. Eddie yang begitu sangat amat sedih pada akhirnya pergi ke suatu tempat yaitu pinggir jembatan yang dimana depannya adalah kantor Life Foundation. Setelah hal itu ia pun pada akhirnya mengeluarkan kartu nama Dora dan menyetujui akan usulan si Dora untuk membantunya mengungkap kebusukan dari si Drake ini. Setelah hal itu, scene pun berlanjut di mana kita diperlihatkan Eddie dan juga Dora sedang ingin masuk ke dalam fasilitas Life Foundation. Setibanya di dalam, mereka berdua yang hendak masuk lab namun rencana tiba-tiba kacau akibat kemunculan salah satu sapam. Dora pun berkata kepada si Eddie bahwasannya dia bakal mengurusi sapam tersebut sementara si Eddie masuk untuk mengumpulkan bukti. Di dalam kita pun diperlihatkan Eddie yang memfoto satu demi satu subjek uji coba untuk dijadikan barang bukti. Namun hal yang mengejutkan pun terjadi yang dimana salah satu subjek uji coba itu ternyata adalah Maria. Maria pun berteriak-teriak meminta pertolongan dari si Eddie untuk membebaskannya dia dari sini hingga pada akhirnya Eddie yang kesian pun mencoba untuk menolongnya. Kaca yang berhasil dipecahkan oleh si Eddie memancing alarm berbunyi hingga pada akhirnya Maria yang berada di dalam tiba-tiba langsung menyerang si Eddie. Namun penyerangan itu tak berlangsung lama yang dimana kita pun pada akhirnya mengetahui bahwasannya simbiot telah berpindah ke tubuhnya si Eddie. Di sanalah Eddie yang mengira Maria telah pingsan langsung pergi begitu saja dari laboratorium tersebut untuk menyelamatkan diri. Kejadian aneh demi kejadian aneh pun terjadi yang dimana si Eddie ini dapat menumpukan beberapa sapam dengan begitu sangat amat easy. Di sana juga kita pun diperlihatkan bahwasannya si Eddie ini seperti mendapatkan kemampuan aneh yang gak bisa dijelaskan oleh kimia, fisika, dan juga matematika. Eddie yang selangkah lagi berhasil keluar dari fasilitas Life Foundation namun dia ini terhalang oleh pagar yang begitu sangat amat tinggi. Akan tetapi Eddie dengan keanehannya bisa menerobos pagar tersebut hingga pagar itu pun pada akhirnya hancur. Lalu kejar-kejaran di luar fasilitas Life Foundation pun terjadi yang dimana si Eddie ini dapat dengan mudah menghindari tembakan demi tembakan. Hingga suatu titik para penjaga pun pada akhirnya kehilangan jejaknya si Eddie yang ternyata si Eddie ini berada di atas pohon. Setibanya di rumah kita pun diperlihatkan Eddie yang begitu sangat amat kelaparan dan juga kehausan. Ia pun memakan apa saja yang ia temukan termasuk juga makanan sisa bekas kemarin. Setelah semua hal tersebut, Eddie yang sedang gosok gigi namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan matanya yang berubah lalu ada yang memanggil namanya. Eddie yang panik pada akhirnya terpental lalu pingsan. Beralih ke fasilitas Life Foundation yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya si Drake ini kesal akibat kehilangan salah satu simbiot. Dan di sana juga kita pun mengetahui bahwasannya Maria telahlah meninggal. Ilmuwan di sana pun pada akhirnya mengatakan kepada si Drake bahwasannya simbiot kuning berhasil bertahan hidup di salah satu inang barunya. Ia pun pada akhirnya merasa sedikit senang lalu menyuruh salah satu bawahannya untuk kembali mencari simbiotnya yang hilang. Beralih kepada si Eddie yang baru saja siuman dan ia pun pada akhirnya terkejut ketika melihat ruangannya telah berantakan. Di lain sisi kita pun diperlihatkan simbiot Silver yang sudah sampai di salah satu bandara yang dimana dia ini pada akhirnya mengincar salah satu anak kecil. Yang dimana dia ini mengetahui bahwasannya gadis kecil itu bakal pergi ke Amerika sesuai tujuan dirinya. Lalu kita pun diperlihatkan Eddie yang sedang berjalan sambil menelpon temannya si N dan menanyakan di mana keberadaan si N. Temannya si N pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya si N sedang makan di salah satu restoran ternama bersama Dr. Dan Lewis. Namun tiba-tiba muncullah suara berat lagi yang meminta makanan. Setibanya di restoran tersebut, Eddie pun pada akhirnya langsung menemui si N dan berkata bahwasannya ia menemukan banyak bukti di fasilitas Life Foundation.
Dan juga ia mengatakan bahwasannya fasilitas Life Foundation ini membunuh banyak orang demi dijadikannya bahan subjek uji coba. Tak lama setelah hal itu, Eddie pun pada akhirnya mengambil makanan orang seenaknya dan juga mengacau di restoran tersebut. Di sana Eddie pun pada akhirnya mencari lobster hidup dan juga berendam di akuarium lobster tersebut sekaligus juga memakan lobster itu. Dr. Dan Lewis yang mengira bahwasannya si Eddie ini sakit langsung membawa dirinya ke ruang rongsen. Setibanya di sana, Eddie pun pada akhirnya dimasukkan ke suatu mesin yang dimana mesin tersebut bisa merongsen bagian dalam tubuh si Eddie. Namun sesaat mesin itu dibunyikan, tubuh Eddie ini bereaksi akan frekuensi tinggi yang membuat ia pada akhirnya meronta-ronta. Dari sanalah rongsen yang baru berjalan beberapa menit saja pada akhirnya lalu dibatalkan oleh Dr. Dan Lewis. Setelah hal itu mereka berdua pun pada akhirnya berjalan keluar dan Dr. Dan Lewis mengatakan jikalau hasilnya udah keluar bakal dihubungi oleh dirinya. Namun hal aneh terjadi dikarenakan salah satu pasien yang memiliki anjing di mana anjing tersebut malahan menggonggong keras ke arah si Eddie. Namun Eddie malahan menghiraukan hal tersebut hingga pada akhirnya ia berterima kasih dengan Dr. Dan Lewis selalu pergi dari sana. Di dalam laboratorium Life Foundation sendiri kita pun diperlihatkan bahwasannya si Drake ini lagi kesal akibat inang dari simbiotnya yang mulai melemah. Di sana, para ilmuwan pun memberitahukan kepada si Drake bahwasannya simbiot itu lemah dengan frekuensi tinggi. Tak lama setelah hal itu, para penjaga pun datang dengan membawa Dora dan mereka pun mengatakan bahwasannya dialah yang membawa penyusup itu masuk ke dalam Life Foundation. Di sana, si Dora pun pada akhirnya dipaksa mengaku oleh si Drake dan pada akhirnya Dora yang tertekan mengatakan nama Eddie Brock. Drake yang mengetahui hal itu, ia pun langsung keluar dari ruangan tersebut lalu membuka tombol yang membuka kapsul milik simbiot. Dan dari situlah Dora pun pada akhirnya dimangsa oleh simbiot tersebut. Beralih ke rumahnya si Eddie, di mana si Eddie yang sedang memasak nugget tiba-tiba ditelepon oleh Dr. Dan Lewis yang mengatakan bahwasannya di dalam tubuh si Eddie ini ada parasit. Eddie yang tidak menghiraukan hal tersebut tiba-tiba diganggu lagi dengan tetangganya yang memutar musik rock dengan besar. Eddie dengan gentleman langsung menegur tetangga tersebut, namun tetangga itu yang membodoh amatkan si Eddie hingga pada akhirnya Eddie pun ya you know lah. Setelah hal tersebut, Eddie yang sedang mempersiapkan nuggetnya kembali, tiba-tiba ada suara berat yang kembali memperingatkan dia untuk jangan membuka pintu. Tiba-tiba ketukan pintu pun muncul hingga Eddie yang batu pada akhirnya membuka pintu tersebut dan voila. Di sana Bang Botak pun menjelaskan bahwasannya ia ingin mengambil properti yang berada di tubuh si Eddie. Tak lama setelah hal itu mereka pun pada akhirnya menodongkan senjata kepada si Eddie dan Eddie pun sontas mengangkat tangannya. Lalu suara berat lagi dan lagi muncul dan juga menghina si Eddie akibat Eddie yang terlalu lemah. Dari sanalah dia pun pada akhirnya langsung mengambil alih tubuh si Eddie dan menghabisi semua orang yang berada di sana. Sorry about your friends. Oh. Setelah menghabisi semua pasukan tersebut, Eddie pun pada akhirnya melarikan diri melewati jendela. Di dalam fasilitas Life Foundation, si Drake yang mengetahui akan hal tersebut, ia pun pada akhirnya senang akibat si Eddie yang sudah melakukan simbiosis. Dia pun pada akhirnya lalu memerintahkan semua pasukannya untuk menemukan si Eddie dan menangkapnya hidup-hidup. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan si Eddie yang kabur dengan menggunakan motornya. Eddie pun terus-terusan dikejar hingga para drone pun menyerang si Eddie, namun semua berhasil dihindari oleh berkat bantuan simbiot. Eddie pun pada akhirnya berterima kasih dengan simbiot tersebut hingga pada akhirnya simbiot itu mengatakan sama-sama. Thank you. You are welcome. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba mereka ini berhasil dijegat oleh anak buahnya si Drake, namun simbiot lagi dan lagi membantu si Eddie, di mana ia membelokkan motor tersebut berserta juga dengan si Eddie-nya dengan sangat amat isbutipul. Namun mereka belum lolos sama sekali, di mana simbiot yang menyetir motor itu dengan sangat amat cepat hingga membuat si Eddie pun terpental dari motor. Namun simbiot itu lagi dan lagi menyelamatkan si Eddie dengan menarik dia ke motor tersebut. Setelah insiden hebat tersebut, tiba-tiba ia pun ditabrak dengan secara mengejutkan dari samping. Dari sanalah Eddie pun pada akhirnya terluka parah, lalu Bang Botak yang hendak menangkapnya tiba-tiba dihalangi oleh simbiot tersebut. Yang dimana simbiot itu pun pada akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Di sana simbiot itu pun pada akhirnya menjilat-jilat Bang Botak dan akan mengkonsumsinya. Tiba-tiba rekan dari Bang Botak menembak simbiot itu hingga pada akhirnya simbiot yang kesal pun memakan rekan dari Bang Botak tersebut. Setelah hal itu, simbiot pun pada akhirnya langsung kabur dari sana ke bawah jembatan Golden State. Dan disitulah simbiot itu pun pada akhirnya memperkenalkan dirinya bahwasannya dia bernama Venom. Di mana si Venom pada akhirnya mengatakan bahwasannya ia telah memilih Eddie sebagai inangnya.
Tak lupa juga si Venom ini berkata kepada si Eddie bahwasannya dia bakal menjemput bangsanya dengan menggunakan pesawat yang sebentar lagi bakal diluncurkan oleh si Drake. Lalu Venom dan juga bangsanya setelah hal itu bakal menguasai bumi. Lalu scene pun berganti ke anak kecil tadi yang dirasuki oleh simbiot Silver yang dimana dia sudah tiba di bandara San Francisco. Di Lab Life Foundation sendiri kita pun diperlihatkan simbiot biru yang ternyata sudah meninggal akibat tidak cocok dengan inangnya, yaitu Dora. Drake yang mengetahui hal itu ia pun pada akhirnya memarahi semua orang yang berada di sana akibat simbiotnya yang ternyata mati. Di lain sisi kita pun diperlihatkan Eddie yang sedang ingin memberikan bukti-bukti tentang kejahatan Life Foundation. Namun ternyata si Eddie ini tidak diperbolehkan masuk oleh security yang berada di sana entah karena kenapa. Hingga Eddie yang kecewa pada akhirnya keluar dengan putus asa, namun Venom tiba-tiba berkata kepada si Eddie bahwasannya kau butuh bantuan. Lalu tiba-tiba kita pun diperlihatkan Eddie dengan wujud Venomnya yang sedang memanjat gedung tersebut. Di atas gedung tersebut Venom pun pada akhirnya berkata kepada si Eddie bahwasannya ia menyesal ingin menghancurkan dunia seindah ini. Lagi pula si Venom ini di kaumnya merupakan salah satu simbiot yang paling lemah dan di sini ia merasa yang paling kuat. Jadi dia bakal membatalkan misi dan hidup di sini bersama si Eddie. Tiba-tiba pesawat yang lewat pun pada akhirnya mengganggu si Venom hingga membuat si Venom pada akhirnya kembali menjadi wujud si Eddie. Eddie yang terjatuh pada akhirnya beberapa saat kemudian berhasil ditolong kembali oleh Venom dan mereka pun pada akhirnya bergegas menaruh bukti. Setibanya di kantor bos Eddie, ia pun pada akhirnya menaruh bukti seputar kejahatan Life Foundation. Venom pun menyuruh si Eddie untuk meloncat lewat kaca, akan tetapi Eddie yang pengecut malah melakukan jalan lain, yaitu jalan lift. Setibanya di bawah, mereka ini ternyata sudah dikepung oleh skuad kepolisian hingga pada akhirnya pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Di sana si Venom pun pada akhirnya membabi buta dan juga membantai beberapa polisi. Hingga Venom yang mulai terdesak akibat granat kejut makin menjadi-jadi di mana ia pada akhirnya membantai semua polisi yang berada di sana. Anne yang ditelepon oleh Dr. Dan Lewis yang dimana Dr. Dan Lewis mengatakan bahwasannya kau harus cepat mencari si Eddie. Anne yang mengetahui bahwasannya si Eddie sedang berada di kantornya akibat ingin mengasihkan bukti tentang kejahatan Life Foundation, Anne pun pada akhirnya bergegas ke sana. Setibanya di sana, Anne pun pada akhirnya terkejut ketika melihat Venom yang hendak memakan salah satu polisi. Venom yang melihat Anne pada akhirnya langsung mengganti wujudnya kembali menjadi wujud si Eddie hingga pada akhirnya Eddie pun berkata kepada si Anne bahwasannya ia sedang ketakutan dan meminta tolong kepada si Anne. Anne pun pada akhirnya hanya menjawab satu, yaitu rumah sakit. I can't go with you. It's not. In the back. I like her. Di dalam mobil, Venom pun pada akhirnya mengasih tahu kelemahan dirinya, yaitu api dan juga frekuensi tinggi. Tak lupa juga di sana Venom pun pada akhirnya memprovokasi si Eddie untuk mengungkapkan rasa hatinya. Eddie yang terus-terusan didesak oleh Venom pada akhirnya ia mengungkapkan bahwasannya ia mencintai si Anne, namun Anne yang dengan berkaca-kaca mengatakan bahwasannya waktu ini bukanlah waktu yang tepat. Sementara hal itu di Yayasan Life Foundation sendiri kita pun diperlihatkan bocil FF yang telah tiba di sana dan berkata, "Gip alok bang, gip alok." Maksudnya memindahkan simbiot Silver ke dalam tubuhnya si Drake. Mengapa wahai Bang Zu selalu menanamkan jobs-jobs receh yang bisa dibeli di warung? Tolonglah ya, Zu jangan jadi cringe seperti ini. Mang editor please cut anjing. Di dalam rumah sakit, kita pun diperlihatkan Dr. Dan Lewis yang mengatakan bahwasannya organ dalam tubuhnya si Drake ini mulai melemah. Eddie pun pada akhirnya menanyakan hal tersebut kepada Venom, namun Venom menyangkal hal tersebut bahwasannya ia bisa menyembuhkan Eddie dalam waktu singkat. Venom yang kesal akibat dikompori oleh Dr. Dan Lewis pada akhirnya langsung mencekik Dr. Dan Lewis di sana hingga pada akhirnya Anne yang melihat hal itu langsung menyalakan frekuensi tinggi. Venom yang tak kuat akan suara tersebut, ia pun pada akhirnya lalu keluar dari tubuhnya Eddie dan dikunci di ruang MRI. Eddie yang udah terlepas dari Venom pada akhirnya memaki-maki Venom di sana akibat telah merasuki dirinya semena-mena. Dengan kesal, Eddie pun pada akhirnya meninggalkan ruang tersebut. Venom yang mengetahui Eddie keluar juga pada akhirnya ikut keluar dengan melalui ventilasi, namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan anjing pasien Dr. Dan Lewis. Pada akhirnya Venom pun menjadikan anjing itu wadah. Eddie yang sedang nungguin lift pada akhirnya terkejut ketika melihat lift tersebut yang isinya adalah anak buahnya si Drake dan ia pada akhirnya ditangkap. Venom pun pada akhirnya hanya bisa melihat hal tersebut dari jauh. Anne yang menyadari si Venom hilang pada akhirnya sedang sibuk mencari si Venom kesana kesini dan tanpa sengaja ia pun menyadari bahwasannya si Venom berada di anjing pasien Dr. Dan Lewis. Sementara itu scene berganti kepada si Eddie yang sedang diinterogasi oleh Drake di fasilitas Life Foundation. Di mana si Eddie yang gak mau ngasih tahu keberadaan Venom pada akhirnya didesak dengan si Drake yang mengganti wujudnya menjadi simbiot Silver. Setelah didesak dan benar-benar tidak mau ngomong, Eddie pun pada akhirnya memerintahkan Bang Botak aka Pakuito untuk membereskan si Eddie di hutan. Bang Botak yang hendak mengeksekusi si Eddie bersama juga dengan kedua rekannya, namun dua rekannya ini tiba-tiba menghilang begitu saja.
Bang Botak yang merasa keheranan akibat dua rekannya hilang begitu saja tiba-tiba diterkam oleh si N yang ternyata telah dirasuki oleh Venom. Dari sanalah N pun pada akhirnya mengembalikan Venom kepada si Eddie dengan cara yang sangat amat you know lah. Setelah hal itu, Venom pun pada akhirnya menjelaskan kepada si Eddie bahwasannya yang di dalam tubuh si Drake adalah Riot dan merupakan salah satu pemimpin invasi simbiot yang harus dicegah oleh Venom dan juga si Eddie jikalau bumi nggak mau diinvasi. Venom juga mengungkapkan fakta bahwasannya ia hanya ingin simbiot satu-satunya yang hidup di sini. Di dalam fasilitas Life Foundation sendiri, kita pun diperlihatkan Drake yang menyuruh semua anak buahnya untuk cepat meluncurkan roket tersebut. Akan tetapi anak buahnya Drake mengatakan bahwasannya para pilot belumlah bersiap. Drake menyangkal hal tersebut dan berkata bahwasannya ia yang akan mengambil alih kemudi sendiri. Salah satu anak buahnya Drake pada akhirnya mencoba untuk menggagalkan penerbangan tersebut, namun Riot yang melihat hal itu pada akhirnya langsung membunuh anak buahnya si Drake. Dan bahkan Riot ini sampai membabi buta menghancurkan ruangan tersebut lalu keluar dari sana menuju roket. Di sana Venom yang melihat Riot sedang OTW pergi ke roket pada akhirnya mengatakan kepada si Eddie bahwasannya Riot bakal membawa semua bangsanya untuk menginvasi bumi. Venom dan juga Eddie pun pada akhirnya bergegas untuk mengejar si Riot hingga pada akhirnya pertarungan antara kedua simbiot itu pun terjadi. Dimana di pertarungan itu sendiri kita pun bisa melihat bahwasannya yang unggul adalah Riot dikarenakan Riot ini adalah seorang pemimpin ya. Venom yang udah bener-bener kewalahan dengan menghadapi Riot yang menggunakan banyak senjata hingga pada akhirnya Venom yang tertekan berhasil dimasukkan ke dalam tubuh Riot. Riot yang udah berhasil menguasai tubuh Venom pada akhirnya hendak bergegas pergi ke roket tersebut. Akan tetapi tiba-tiba muncullah suara frekuensi tinggi yang membuat Riot pada akhirnya terpisah dengan Venom kembali. Tak lupa juga hal itu membuat Riot dan juga Venom pada akhirnya terlepas dari inangnya masing-masing. Ternyata yang membunyikan suara frekuensi tinggi itu adalah si N yang berada di ruang kontrol. Eddie dan juga Drake lalu bertarung di sana hingga pada akhirnya si Eddie berhasil memojokkan si Drake. Drake yang begitu sangat amat bacot dan juga menghina-hina si Eddie hingga pada akhirnya Eddie yang kesal lalu menendang Drake hingga jatuh. Setelah hal itu Eddie yang bergegas untuk menggapai Venom akan tetapi ternyata dihalangi oleh si Drake yang telah dirasuki oleh si Riot. Secara tidak langsung Eddie pun pada akhirnya terluka parah akibat tusukan senjata dari Riot. Sebelum meninggalkan si Eddie, Riot terlebih dahulu menghina si Eddie bahwasannya Eddie adalah orang lemah. Riot langsung bergegas pergi ke atas roket tersebut dan juga menaikinya. Sementara itu Venom pun lagi dan lagi muncul lalu menyelamatkan Eddie dari kematian. Di sana Venom langsung mencabut pedang yang menancap di dada Eddie lalu langsung pergi ke atas roket itu. Setibanya di atas, ia pun langsung say bye-bye dengan Riot lalu membelah tangki dari bahan bakar roket tersebut. Tentu saja hal itu membuat Drake dan juga Riot terbunuh dalam roket tersebut sementara Eddie dan juga Venom terkena ledakan. Dari situlah Venom pun menyelamatkan Eddie dan mengucapkan selamat tinggal. Goodbye, Eddie. Beberapa hari pun berlalu yang dimana kita diperlihatkan Eddie yang sedang berbicara dengan si N. Yang dimana si N ini turut berduka cita atas kematian Venom. Di perbincangan mereka berdua, kita pun juga mengetahui bahwasannya apa yang terjadi dengan Life Foundation sudah tersebar luas. Eddie menyudahi obrolannya bersama N lalu ia pamit pergi dari sana. Di perjalanan N ternyata tidak menyadari bahwasannya Venom selama ini masih ada di tubuh si Eddie. Dimana di sana Eddie pada akhirnya berbincang dengan si Venom bahwasannya si Venom tidak boleh memakan orang baik dan hanya boleh memakan orang jahat. Venom pun pada akhirnya setuju dengan kesepakatan tersebut hingga scene berganti ke malam harinya. Eddie yang sedang berbelanja di toko Nyonya Change pada akhirnya dikejutkan dengan kemunculan seekor perampok. Di sana Eddie langsung menunjukkan wujud asli Venom dan berkata, "We are Venom." Lalu menyantap penjahat itu hidup-hidup dan keluar dari toko Nyonya Change. Lalu scene pun berganti ke post credit scene di mana beberapa hari pun berlalu yang dimana si Eddie ini sedang mengunjungi salah satu penjara. Di mana di penjara tersebut ternyata ada Cletus Cassidy. Eddie yang seorang jurnalis dan hendak mencari informasi disuruh mendekat oleh Cletus Cassidy. Di mana ia mengatakan jikalau ia keluar nanti bakal ada carnage atau pembantaian. Dan film pun tamat cuy. Buat kategori film sendiri ya film ini udah cukup worth it buat kalian tonton, apalagi sequel keduanya yang sebentar lagi bakal rilis filmnya. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan sequel kedua dari Venom, langsung aja subscribe di bawah jika filmnya udah keluar bakal gua recap. Dan thank you banget bagi kalian yang udah ngeklik dan juga nonton di video kali ini. Sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian. Dan jangan lupa juga stay tune aka stay to the santuy and bye bye. BTW bagi kalian yang suka di channel kali ini langsung aja subscribe di bawah ya.